Selamat pagi, semua sahabat Prana Healing dimanapun Anda berada. Namaste, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sambil ngantuk. Oh, ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi semua sahabat Prana Healing yang menjalankan ibadah puasa. Kiranya ibadah puasa tahun ini lancar ya, diberkati dengan kesehatan, juga bisa menyelesaikan sampai di hari kemenangan ya. Amin. Baik, kita jumpa lagi di setiap hari Rabu pagi ya, jam 9 sampai dengan jam 10 di sesi healing dan counseling. Healing and counseling, Prana Healing. Ya, selamat bergabung. Kiranya melalui sesi ini nanti kita semua mendapatkan pencerahan ya. Kita akan sharing-sharing bersama. Topik hari ini adalah From Insecure to Secure ya. Jadi nanti boleh semua sahabat Prana Healing kalau mau sharing juga membagikan pengalaman ya yang terkait dengan topik hari ini, silahkan supaya kita juga bisa belajar satu sama lain ya. Baik, topik insecure ya hari ini. Jadi from insecure to secure. Kalau sebelumnya ya di topik yang mirip-mirip ya, lebih ke insecure, bagaimana sih kondisi insecure dan penyebabnya, bagaimana solusinya. Jadi kalau kali ini kita lebih ke fokus untuk merubah situasi yang membuat insecure itu menjadi situasi yang secure gitu ya, yang sebaliknya yang positif, dari yang negatif menjadi yang positif. Nah, sebelumnya kami perkenalkan dahulu ya, kami dari Pusat Terapi Prana Healing ya, kami ada di Solo untuk di kantor pusatnya. Dan Pusat Terapi Prana Healing ini di bawah tanggung jawab dari Yayasan Prana Jawa Bali atau dikenal dengan Indonesia Prana Healing ya. Di sini kita melayani berbagai jenis terapi penyembuhan ya, baik secara untuk menyembuhkan ya secara psikologis ataupun secara fisik ya. Jadi terapi ini bisa dilakukan secara langsung ataupun jarak jauh ya. Jadi kita ada di Solo dengan alamat di Jalan Urip Sumoharjo nomor 91 Solo ya. Dan untuk jam buka praktek kami melayani setiap hari ya, dari hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5, kemudian hari Sabtu jam 9 sampai jam 1 siang ya. Dan apa sih sebenarnya Prana Healing ini ya? Kalau sahabat yang bergabung di sesi Zoom ini, ya kebetulan kita lihat sudah mengikuti Prana Healing semua, tetapi kita juga live Facebook dan juga kita juga akan ditayangkan di sosmed lainnya, sehingga kita akan memperkenalkan apa sih sebenarnya Prana Healing itu. Ya, Prana Healing adalah suatu ilmu pengetahuan ya, dan seni kuno yang menggunakan energi kehidupan, menggunakan Qi ya, yang ini asalnya sebenarnya dari sekitar kita, dari alam, dari matahari, dari bumi ya, dari udara, dari matahari, untuk menyembuhkan bagian tubuh kita yang sakit atau seluruh tubuh kita ya. Nah, kenapa Pranic Healing ini bisa digunakan untuk menyembuhkan bagian tubuh kita yang sakit atau seluruh tubuh kita ya. Jadi Pranic Healing ini menggunakan dua prinsip yang utama, dua prinsip hukum yang utama, sehingga penyembuhan ini bisa dilakukan ya. Yang pertama apa? Hukum penyembuhan diri sendiri. Sebenarnya tubuh kita ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri pada tataran tertentu ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sakit ringan ya, kita tidak perlu mengkonsumsi obat-obat tertentu ya, hanya istirahat yang cukup, kemudian
mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, nah tubuh kita ini sebenarnya mampu menyembuhkan dirinya sendiri karena memang memiliki kemampuan tersebut, ya. Contohnya apa? Sakit yang ringan misalnya luka iris. Nah, luka iris pasti setiap orang pernah mengalami, ya. Kalau kita biarkan saja, ya luka ini bisa sembuh. Ya, tetapi apa? Membutuhkan waktu yang lama, ya kan? Waktu beberapa hari. Nah, contoh lain apa? Batuk atau pilek begitu ya. Dalam kondisi tertentu kita tidak mengkonsumsi obat-obatan, batuk atau pilek pun tubuh kita ini sebenarnya mampu menyembuhkan dirinya sendiri ya. Dengan istirahat yang cukup, dengan makan makanan yang bergizi seimbang, ya tubuh ini mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi apa? Waktunya lama. Misalnya 2 minggu, 10 hari ya, atau dalam hitungan hari tertentu ya. Nah, ini prinsip yang pertama. Kenapa dengan energi ini tubuh kita mampu menyembuhkan ya. Kemudian yang kedua, adanya prinsip atau hukum daya hidup. Nah, sebenarnya untuk adanya satu kehidupan, tubuh kita ini membutuhkan energi, ya, betul nggak? Kalau kita misalnya sakit, gimana kondisinya? Lemah atau kuat tubuhnya? Pasti kita secara fisik pun merasa lemah ya, kadang-kadang kondisi tertentu bahkan sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur misalnya. Nah, ini sebabnya penyebabnya sebenarnya adalah kondisi secara energi kita yang lemah. Nah, dengan energi, ditambahkan energi di bagian tubuh yang sakit atau di seluruh tubuh, ini akan memampukan tubuh kita ya mempercepat penyembuhannya. Ya, jadi yang tadi misalnya 10 hari, 2 minggu atau 10 hari, ya ketika ditambahkan energi ke bagian tubuh yang sakit atau di seluruh tubuh kita, maka penyembuhan akan dipercepat. Ya, misalnya menjadi 5 hari, menjadi 3 hari, menjadi 2 hari, 1 hari, bahkan kabar baiknya melalui pranic healing ini, ya, ketika kita sehat, ya justru pranic healing ini tidak menjadi solusi untuk penyembuhan ya, tetapi menjadi solusi untuk pencegahan. Supaya apa? Supaya di masa yang akan datang kita tidak sakit. Nah, jadi memungkinkan kalau misalnya hari ini kita sudah merasa kok badan tidak enak ya. Ini rasanya mau sakit gitu, kadang-kadang kita merasakan ya. Jadi, nah, kita bisa melakukan terapi dengan pranic healing ini untuk pencegahan supaya kita tidak sakit. Ya, bagi Anda yang sudah belajar ya, kita bisa mempraktekkan ya. Bagi Anda yang belum belajar, nah tadi disebutkan bahwa yang namanya pranic healing ini adalah sebuah ilmu pengetahuan ya, sehingga Anda bisa belajar ya. Pranic healing ini bisa dipelajari semua orang dari berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang ya. Semuanya bisa belajar. Yang penting apa? Ada kemauan untuk belajar. Nah, untuk jadwal-jadwal atau informasi lebih lengkap, Anda bisa melihat jadwalnya di Instagram kita ya, Indonesia Pranic Healing ya. Di sana jadwal-jadwal lengkap untuk kelas-kelas Pranic Healing yang diselenggarakan di berbagai kota. Ya. Oke, selamat bergabung Mas Ari juga. Healing and counseling, pranic healing. Ya, terima kasih dulu nih untuk Mas Ari untuk jinglenya. Keren. Kita serasa siaran ya Mas Ari ya. Sorry, suaranya Mas Ari belum muncul, bisa cek sound dulu. Atau kalau menggunakan device lain boleh dinonaktifkan supaya terdengar lebih jernih ya. Oke. Baik, kita masuk ke ya, suara belum masuk Mas Ari ya. Silahkan diperbaiki dulu audionya. Oke. Ya, baik, kita masuk ke topik hari ini ya. From insecure to secure. Silahkan dicek dulu audionya Mas Ari. Maaf, kita mute dulu ya. Ya. Oke. From insecure to secure. Jadi kondisi insecure ini adalah satu
situasi ya atau suatu kondisi di mana seseorang ini mengalami ya perasaan apa? Perasaan tidak nyaman, perasaan tidak aman. Ya, sehingga akan muncul kadang-kadang perasaan tidak mampu, ya tidak bisa melakukan sesuatu. Perasaan yang merasa bahwa misalnya saya kurang percaya diri, ya sehingga perasaan-perasaan ini ketika muncul, ya dia akan menyebabkan suatu kondisi atau muncul perasaan yang lain, apa misalnya takut, cemas, rasa kurang percaya diri, yang merasa saya tidak mampu, padahal sebenarnya mampu melakukan, gitu ya. Nah, ini dipengaruhi banyak hal. Ya, dipengaruhi banyak hal. Faktornya bisa dipengaruhi karena faktor internal atau eksternal, ya. Faktor yang eksternal dari luar, faktor yang internal dari dalam. Faktor eksternal dari luar itu apa? Contohnya, misalnya dalam keluarga ya, dalam keluarga seorang ibu ya ada tuntutan kepada anaknya. Oh, kamu harus memiliki capaian prestasi ya, misalnya harus juara gitu ya, harus selalu nomor 1. Nah, ini membuat kondisi si anak itu membuat dia merasa insecure ya. Karena apa? Karena adanya tuntutan yang dianggapnya tuntutan ini melebihi kemampuan dia ya, sehingga akan memunculkan perasaan insecure, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak aman ya, perasaan rasa kurang percaya diri ya, perasaan takut ya, perasaan justru menjadi tidak mampu. Nah, ini justru akan memunculkan yang namanya citra diri yang atau harga citra diri yang tidak baik ya pada diri seseorang. Ya, ini karena dipengaruhi oleh situasi lingkungan di sekitar ya. Nah, kondisi tertentu, situasi dari sekitar, situasi dari keluarga misalnya, dari orang tua misalnya, atau dari lingkungan-lingkungan di sekitar ya, misalnya kalau dia di sekolah ya dari guru atau teman-temannya, ya perlakuan yang tidak menyenangkan misalnya dari teman sekolah, ya misalnya pernah dibully misalnya, ya atau misalnya dimarahi guru. Nah ini juga salah satu contoh menyebabkan seseorang ya itu bisa menyebabkan dia merasa insecure, ya merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, merasa takut, ya. Kemudian dari perasaan-perasaan ini nanti akan muncul selain rasa kurang percaya diri, takut, cemas, kadang-kadang kondisi tertentu ya, bahkan ketakutan yang berlebihan ini bisa menyebabkan apa? Nah, munculnya stres yang ringan dulu. Ya, stres yang ringan ini bisa juga nantinya berujung pada depresi. Nah, tadi perlakuan-perlakuan yang diterima dari orang-orang di sekitarnya, ya, yang membuat dia merasa insecure ini sebabnya bisa menyebabkan ya, sebenarnya bisa menyebabkan orang tersebut menjadi traumatis, ya, mengalami kondisi traumatis yang ya pada tataran tertentu nanti akan mengganggu kondisinya, ya, karena biasanya yang namanya perasaan atau kondisi insecure ini bisa dialami misalnya dari usia remaja, ya, ketika dia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, ini akan menjadi atau memunculkan traumatis, pengalaman traumatis yang pengalaman ini akan bisa dia bawa bahkan sampai dia usia dewasa. Ya, atau bahkan ketika sudah bekerja atau sudah berumah tangga. Ya. Healing and counseling, pranic healing. Oke, nah sahabat Pranic Healing mungkin memiliki pengalaman nih ya terkait dengan kondisi insecure atau perasaan tidak nyaman, perasaan tidak aman, perasaan merasa kurang percaya diri, merasa kurang layak, merasa tidak bisa melakukan sesuatu hal. Apakah pernah memiliki perasaan itu, pengalaman itu? Dalam kondisi apa misalnya? Ya, kami yakin semua orang pernah mengalami ya. Semua orang pernah mengalami sih, cuma mungkin pada situasi yang berbeda. Atau Mas Ari mungkin mau sharing, silahkan, boleh.
Selamat pagi. Sebentar. Nah, suaranya agak menggunakan atau pakai headset Mas Ari satunya. Oke, kita lewati dulu, silahkan perbaiki kondisi audio ya. Oke, jadi yang namanya perasaan insecure, kondisi insecure ini ya dia bisa dialami pada usia mulai dari usia remaja ya. Usia remaja di mana sudah mulai berinteraksi dengan orang luar yang lebih luas, maksudnya selain keluarga dan lingkungan sekolah ya biasanya. Ini bisa menyebabkan kondisi insecure ini muncul. Nah, usia remaja ini biasanya ya mulai berkenalan dengan lawan jenis. Nah, ya kan? Nah, ini juga akan dihadapi insecure ini dalam tataran relasi ya. Relasi yang di sini adalah dengan lawan jenis ya. Contohnya ketika seorang cewek cowok ya, atau kalau dewasa ya pria dan wanita saling tertarik gitu ya. Tetapi kadang-kadang akan muncul perasaan insecure. Ya, betul nggak kalau mau jujur? Betul ya. Oke, boleh sharing Mas Ari. Insecure-nya kenapa? Coba, ini mewakili suara cowok nih. Ya, suaranya agak kurang jelas audionya. Masih kurang bagus Mas Ari audionya, mungkin pakai satu audio saja ya. Kalau dua, satunya pakai headset itu akan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lewati Mas Ari dulu karena audionya perlu diperbaiki. Oke. Seringkali ya ketika pada tataran relasi ini ya, pada masalah relasi itu kondisi insecure ya atau perasaan insecure ini seringkali muncul. Ya, entah dari pihak yang cewek atau wanita ya atau cowok dari prianya. Nah, oke, sahabat Pranic Healing, ada yang pernah jatuh cinta? Yang lain nih, boleh mewakili suara cowok cewek mana? Pernah nggak merasa insecure dalam relasi? Normal. Normal. Oke, bagus Bang Sen. Nah, oke, baik. Terima kasih kalau yang normal. Tapi kalau kita mau jujur, kadang-kadang ada perasaan insecure ya dalam masalah relasi. Ya misalnya apa ya? Misalnya background. Background itu banyak sekali. Oh, kita merasa kurang dari dia. Dia merasa lebih dari kita, gitu. Contohnya apa? Wah, dia kelihatan pinter. Gitu ya. Itu sudah membuat kita insecure. Ya, kita ngobrol aja, wow, kita terpesona ya dengan cara dia bicara, misalnya dengan cara dia berpikir ya. Kadang-kadang sudah membuat kita merasa insecure bahwa aduh, ini dia pinter banget ya. Jadi kadang-kadang jadi minder. Nah, minder ini kurang percaya diri sehingga memunculkan perasaan insecure ya terhadap orang tersebut ya. Ya, atau apa kondisi yang kadang-kadang kalau dari sisi yang lain ya, sisi itu tadi kalau dari secara mental ya, kalau dari secara fisik juga kadang-kadang kita membandingkan pria dan wanita saja, padahal tidak perlu dibandingkan karena kita berbeda ya. Jadi ya seorang wanita sudah mempunyai segala kekurangan dan kelebihan sebagai wanita secara fisik dan juga pria ya. Jadi ya sebenarnya suatu hal yang normal, tetapi kadang-kadang kita juga memiliki perasaan insecure ya dari sisi atau aspek secara fisik. Misalnya, aduh dia tinggi ya, saya kok agak pendek. Dia putih ya kulitnya misalnya, kok saya ini coklat atau hitam misalnya ya. Jadi perasaan-perasaan seperti itu yang kita membandingkan secara fisik ini juga akan memunculkan ya suatu kondisi insecure ya dalam relasi.
Ya, atau misalnya apa? Dari sisi atau secara fisik, cara berpakaian gitu ya. Contohnya saja, ini hanya contoh ya teman-teman. Wah, dia lebih modis ya, selalu terlihat rapi, misalnya selalu terlihat bersih ya. Nah, itu juga kadang-kadang wah aku ini orang yang misalnya ya suka, kalau orang Jawa bilang sak-sae gitu. Sak-sae itu contoh ya sudah asal gitu. Asal tuh yang penting sebenarnya nyaman menurut kita, tapi ketika kita berhadapan dengan kondisi ya orang-orang yang dilihat secara fisik penampilannya misalnya lebih rapi atau lebih baik dari kita, itu juga bisa membuat kita menjadi insecure ya. Jadi oh dia kok ini ya rapi sekali, wangi sekali misalnya. Ya ini juga bisa membuat kita ini merasa insecure, kurang merasa percaya diri, merasa tidak nyaman ketika kita bersama dengan orang itu ya. Nah, ini dari sisi fisik ya, dari sisi fisik. Banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi ya, membuat seseorang itu dia akan merasa insecure dengan situasi tertentu atau bahkan dengan orang lain. Healing and consoling, pranic healing. Nah, audionya masih kurang bagus, Mas Ari ya. Masih kurang, ya silahkan diperbaiki dulu. Ya mungkin menggunakan satu device saja. Oke. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi kondisi kurang nyaman, kurang aman, rasa kurang percaya diri, ya, ini juga menyebabkan ya kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut ya, ini juga bisa menyebabkan seseorang ini bisa memiliki tingkat kepercayaan diri yang semakin buruk ya, semakin rendah. Jadi ya tentunya ini akan berdampak kurang baik karena ketika seseorang memiliki rasa percaya diri yang kurang ya, dia cenderung akan tidak bisa melihat segala sesuatu dengan lebih baik ya. Artinya tadi yang dilihat hanyalah kekurangannya saja, lebih fokus kekurangannya saja. Padahal dalam diri kita ya, kita juga perlu melihat sisi yang positif, tidak hanya sisi yang negatif. Nah, itu hal yang perlu kita lakukan sebenarnya ya. Tetapi kondisi ini ya orang akan lebih cenderung melihat dari yang negatif saja. Oh, aku kurang ini, aku kurang itu, aku tidak bisa begini, aku tidak bisa begitu, aku tidak mampu ini, aku tidak mampu melakukan itu dan lain sebagainya. Sehingga ini akan semakin membuat rasa percaya dirinya justru semakin menurun ya. Nah, apalagi diperburuk ketika dia selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Dirinya sendiri yang membandingkan ya, bukan orang lain. Nah, itu juga semakin membuat rasa percaya dirinya semakin buruk. Ditambah lagi misalnya orang-orang di sekitarnya juga melakukan hal yang sama. Ya, misalnya juga membanding-bandingkan ya. Misalnya dalam keluarga. Nah, dalam keluarga ini yang contoh yang paling gampang ya. Kakak dan adik, dia akan misalnya, oh si anak yang nomor 1 begini, anak yang nomor 2 begini, ya. Ya, sehingga sebenarnya ketika ya kadang-kadang ada kondisi tertentu ya si anak ini akan merasa ya dia merasa kurang baik dibandingkan saudaranya. Dia akan merasa lebih buruk dibandingkan saudaranya, padahal orang tuanya misalnya atau keluarga yang lain sudah mengkondisikan ya dibuat kondisi ini seadil-adilnya, sebaik-baiknya. Sekali lagi ini perasaan yang muncul internal dari dalam diri sendiri ya, sehingga ini akan membuat kondisi rasa kurang percaya dirinya justru semakin buruk karena merasa saya tidak bisa, saya tidak pantas, saya tidak mampu ya, sehingga akan ditambah lagi ya memiliki citra diri yang kurang baik atau yang buruk ya. Nah, kondisi yang seperti ini jika dibiarkan kadang-kadang bisa menyebabkan ya itu insecure yang bisa dikatakan akut, yang parah begitu ya.
Nah, kondisi ini tadi bisa menyebabkan stres, bisa menyebabkan depresi, sehingga kondisi tertentu bisa menyebabkan seseorang itu akan menarik diri dari lingkungannya, ya, akan cenderung mengurung diri, karena dia ketika keluar, ya, ketemu dengan orang lain, dia merasa tidak aman, dia merasa terancam, dia merasa tidak nyaman, dia merasa kurang percaya diri, dia merasa menjadi orang yang kurang dibanding yang lain, bahkan misalnya memiliki perasaan dia menjadi orang yang buruk, ya. Nah, ini kondisi seperti ini, ya. Kalau sudah pada tahap mengisolasi, ya ini pasti segera diatasi, ya, supaya tidak berlarut-larut menjadi depresi, ya. Nah, contoh lain, ya, sebelum kita masuk ke situ, kita jeda dulu. Healing and counseling, pranic healing. Oke. Nah, kadang-kadang, ya, contoh yang lain apa? Usia yang sudah matang, entah pria atau wanita. Nah, ini contohnya masih relasi terus ini, ya. Nah, misalnya kita pergi ke suatu acara keluarga, ya, ketemu dengan keluarga apalagi yang sudah lama tidak bertemu gitu, ya, yang masih single nih terutama. Halo. Halo. Pertanyaan apa yang muncul biasanya, Mas Arya? Soal audionya sudah bagus nih, silakan. Oke. Di usia yang matang, jika seorang juga belum berpasangan, rasanya ada insecurities, ya. Menghadapi juga respon kawan-kawan yang bertanya, teman-teman lama yang lama nggak bersua, terus saat mungkin tanpa tendensi apapun, ya, bertanya saja gitu. Betul. Bagaimana pasangannya sekarang? Gimana putrane? Bagaimana anaknya? Sudah sekolah apa? Nah, itu rasanya seperti mau menceritakan semuanya, tapi tidak mungkin, ya kan? Ada sesuatu yang bisa kita rasakan. Kadang perlu menjawab cepat, kadang perlu menghindar, kadang perlu beberapa tipe penanyanya, tergantung tipe penanyanya. Tapi beberapa yang wajib dijelaskan adalah orang yang mungkin di masa lalu cukup punya concern kepada kita, itu kita bisa jelaskan singkat, ya, mungkin, ya. Dan yang membuat lega adalah ketika responnya, oh iya, tak doain ya, gini ya, cepat ya. Melegakan, ya, Mas Ari. Ya, sangat melegakan, dan itu tidak menuntut. Dan sebenarnya tidak hanya melegakan, tetapi cukup memberi support. Ya, itu harapan kita, ya. Itu harapan kita untuk pada kondisi itu kita tidak berharap apa-apa dari orang yang bertanya atau apa, kecuali sebuah pengertian saja, gitu, ya. Itu membuat aman, ya, support yang buat secure, gitu, ya. Jadi kadang-kadang, ya, ada orang yang bertanyanya itu sebenarnya tidak bermaksud, gitu, ya, Mas Ari. Tanpa tendensi. Ya, tanpa tendensi tadi, hanya sebenarnya memang, ya, bisa memang ingin tahu, ya. Dan yang kedua karena basa-basi, gitu. Bisa jadi itu, ya, sudah punya pacar, ya, belum? Nah, ini yang masih single, ya. Sudah punya calon belum? Terus kapan menikah? Nah, itu gimana itu, Mas Ari, rasanya mewakili jombloan? Lama-lama biasa. Pak Zainal, lama-lama biasa, ya, Pak, ya. Jadi sudah tidak ada masalah, ya. Sudah bagus, Pak, kalau itu, Pak. Karena energinya sudah kuat. Oke, sip. Nah, ini sudah belajar pranic healing, sudah tahu caranya, ya, secara energi, supaya kita tidak terpengaruh secara energi dalam situasi apapun yang membuat kita insecure. Oke, Mas Ari mau melanjutkan lagi tadi, silakan. Nanti lagi. Monggo Pak Zen. Bang Zen, silakan sharing, Pak Zen. Apa yang bisa dirasakan, Bang Zen? Monggo jenengan mawon. Wah, ini Bang Zen ini DP-nya di Solo nih, artinya ada di Solo nih sepertinya nih. Ya, kembali ke topik, ya. Ya, kondisi insecure, ya, kondisi yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasa terancam, membuat kita rasa kurang percaya diri, ya, kondisi tertentu itu bahkan bisa menyebabkan sakit hati. Nah, betul nggak? Kondisi tertentu yang terlalu reaktif bisa jadi.
Terlalu Ya. sensitif bisa Ya, jadi. ini sebab lebih banyak penyebabnya dari internal, dari diri sendiri. Karena ya itu tadi saya merasa tidak bisa, saya merasa tidak mampu. Dia sudah di suatu situasi yang memang tidak berdaya, tanda petik ya, tidak berdaya, sudah tidak ada hal yang lain yang menyelamatkan dia, tanda petik, sehingga Bisa dilakukan. dia membuat ketika dalam situasi tersebut ya tidak hanya merasa tidak nyaman lagi, tetapi bisa membuat kondisi tertentu menjadi sakit hati, bahkan apa menjadi perasaan sedih, menjadi perasaan kecewa, bahkan menjadi perasaan marah. Betul nggak? Bisa jadi paranoid terhadap ini Ya, juga. betul. Ya, betul, betul. Ya, paranoid karena ya paranoid ini sebenarnya berasal dari traumatis yang disebabkan di awal tadi, ya. Kondisi trauma sehingga kondisi tertentu ya dia menjadi paranoid dengan situasi atau kondisi yang sama ketika dihadapkan kembali. Oke, sahabat Pranic Healing, mari silahkan bagi yang mau cerita, mau sharing pengalaman, atau mau menanggapi terkait dengan topik hari ini, from insecure to secure, silahkan. Selain pasangan ya, pasti ada Oke, seperti ya itu tentu. lagi. Ini contoh aja sih tadi ya. Boleh silahkan, silahkan. Monggo bebas yang mau sharing atau kasih masukan buat kami, buat teman-teman semuanya. Monggo Mbak Rosti, Mbak Didi, silakan angkat bicara. Ya. Healing and counseling, Pranic Healing. Nah, kalau tadi kita contohnya ke relasi ya relasi yang lawan jenis ya. Kadang-kadang situasi atau kondisi insecure ini juga bisa memungkinkan muncul di dalam pekerjaan ya, situasi pekerjaan atau kantor ya Mas Ari, sangat memungkinkan. Ya, pernah mengalami Mas Ari? Pernah. Dalam situasi apa mungkin bisa sharing? Masih kerja di perusahaan di Jakarta ya. Bukan pada atasan yang top justru bukan top, tapi mungkin pas atasan langsung, biasanya kayak gitu ya. Kadang beliau memberikan tugas karena dia mengejar target. Artinya menurut saya ini buat saya saat itu ya, ini orang cari muka banget sih, gitu ya. Ini orang cari muka banget sih, gitu ya. Padahal kalau kayak langsung ketemu ownernya atau apa itu jauh lebih santai sebenarnya. Tapi ya kalau sekarang saya sadari, ya dia ini sekarang ya. Kalau zaman dulu rasanya ya itu belasan tahun lalu sih ya. Jadi rasanya tuh, aduh ini orang cari muka banget sih. Kalau ketemu tuh rasanya tuh ini orang apa namanya? Hanya ngejar angka gitu ya. Buat saya itu hanya ngejar angka, padahal Target gitu ya Mas Ari. target. Padahal buat saya seorang pekerja seni saat itu target saya bukan angka, tetapi lebih kepada quality. Komunikasinya tidak bisa bicara tentang misalnya sebuah barang. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa saya bekerja untuk sebuah perusahaan tekstil saat itu sebagai in-house advertising-nya ya. Jadi buat saya untuk semua bikin untuk branding merek-merek yang tekstil itu sampai ke bikin sampelnya sampai ke marketing ads-nya kayak gitu tuh untuk yang visual sih saya yang mengerjakan. Nah, pekerjaan saya ketika saat itu saya dihitung secara angka sehari jadi berapa desain itu rasanya ada perasaan tidak terima gitu ya. Itu merasa kalau mau berangkat kerja itu aduh kok dihitung angka sih, ini kan bicara quality gitu ya. Artinya itu pekerjaan seni itu buat saya beda dengan maaf kata misalnya garment yang bisa dihitung berapa potong sehari gitu. Buat saya sih rasanya saat itu saya merasa kalau mau kerja itu kayak mau berangkat itu nggak nyaman, ya nggak aman rasanya. Aduh, apa ya? Ini adalah talent, ini adalah penilaian kualitatif. Tapi buat saya kalau dihitung secara kuantitatif merasa, aduh, rasanya apa ya? Nggak nyaman banget, nggak aman banget perasaan itu. Jadi kalau mau berangkat kerja itu ketemu si supervisor saya saat itu rasanya
kayak ogah gitu. Ya, hampir ya nggak sampai paranoid cuma Malas kayak ya. ogah gitu. Nah, itu saya alami saat itu. Iya. Nah, itu. Oke, terima kasih sharingnya Mas Ari. Ya, pengalaman seperti ini seringkali juga ya muncul di dunia kerja kita. Ya, pekerjaan memang tentunya ada target ya. Ada tanggung jawab disertai target yang disertai tanggung jawab ya, memang itu tanggung jawab yang harus dilakukan. Tetapi ketika kadang-kadang berlebihan, nah ya berlebihan itu artinya ya kita merasa itu sudah di luar misalnya kemampuan kita ya, yaitu kita merasa tertekan ya, membuat kita stres ya, membuat stres sehingga seringkali memunculkan kondisi insecure ya, kondisi insecure yang membuat tidak aman, membuat tidak nyaman di situasi kerja ya, membuat bosan, membuat jenuh misalnya ya, kondisi tertentu. Nah, itulah kadang-kadang ya membuat orang beralasan tanda petik ya ingin angkat kaki gitu ya. Ya, angkat kaki dari perusahaan tersebut atau kantor tersebut. Karena apa? Karena ingin mendapatkan kondisi atau situasi yang membuat situasi kerja dia yang diharapkan adalah yang lebih nyaman, ya, lebih happy. Ini akan membantu kita karena ketika kita bekerja, ya terutama di lingkungan kerja, kita bekerja dalam situasi yang happy, yang bahagia, kita penuh dengan sukacita, rasa cinta dari satu sama lain, sebenarnya ini akan membantu kita meningkatkan produktivitas kerja. Ya, tetapi ketika kita bekerja dalam situasi yang insecure, kita merasa tertekan, kita stres, justru ya sudah buntu gitu loh. Tetapi kalau kita happy, nah ini akan memunculkan ide-ide yang kreatif muncul, yang kreativitas, terobosan-terobosan baru, sehingga justru ini akan berdampak yang positif ke perusahaan atau kantor tersebut ya. Oke, baik. Terima kasih sharingnya Mas Ari. Ya. Healing and counseling, friendly healing. Oke, sahabat Friendly Healing, apakah ada yang mau sharing atau berbagi pengalaman ya terkait kondisi yang mungkin pernah dialami, pernah mengalami kondisi insecure, kemudian apa yang dilakukan, ya kita bisa berbagi sehingga kita juga bisa belajar satu sama lain. Apakah ada? Iya. Gimana Mas Ari? Silahkan. Yang tadi saya lakukan benar sekali seperti kata Mbak Niken, nggak lama dari beliau. Dia waktu itu profesor itu cukup baru buat saya dan saya saat itu ya masih ada emosi. Jadi waktu itu saya berasa mencukupkan waktu saya di tempat kerja itu. Benar sekali, saya angkat kaki saat itu. Saya yang kurang kuat mental saat itu ya. Kadang-kadang kalau sudah mentok ya begitu. Memang pilihan yang dipilih adalah memilih untuk tanda petik pergi dari situ. Waktu itu berarti energinya kurang ya Pak. Itu belasan tahun lalu Pak, 2008. Ya, karena memang kadang-kadang memang situasi dan kondisi yang kita depres ya Pak. Depres itu artinya tuntutan pekerjaan yang memang tekanan pekerjaan yang tinggi ya bisa jadi membuat kondisi seperti itu ya. Tetapi sekali lagi itu adalah pilihan ya. Itu adalah pilihan karena sebenarnya dalam pekerjaan pun ya dalam pekerjaan pun ini berkaitan dengan kehidupan pribadi kita. Artinya ketika kita bisa bekerja dengan happy, ya ini akan terbawa dalam kehidupan kita juga happy. Ya, kita akan bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Tetapi kalau kita banyak stres dari pekerjaan, ya kalau kita yang sudah belajar pranic healing, kita bisa mengelola energi stres ini ya, sehingga tidak akan mengalami berbagai kendala. Tetapi bagi yang tidak bisa mengelola stres, ya akan merasa putus asa, merasa stres, merasa depresi, sehingga ya pilihan yang terbaik adalah ya sudah berpindah dari tempat kerja yang merasa kurang nyaman menjadi lebih nyaman sehingga kehidupannya akan lebih balance ya, menjadi lebih happy. Dia ada waktu
untuk pekerjaan yang lebih baik ya, produktivitasnya lebih baik, untuk keluarga juga lebih baik, untuk diri sendiri dia juga lebih baik ya. Nah, ini terkait dengan situasi di pekerjaan ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, tadi insecure ini bisa menyebabkan rasa kurang percaya diri ya, menjadi tingkat percaya diri yang rendah, bisa kondisi tertentu mengisolasi diri ya. Kemudian juga bisa menyebabkan ya orang ini bisa tergantung dengan orang lain. Ya karena apa? Ketika dia sendiri ya dia merasa insecure. Dia merasa tidak aman, dia merasa tidak nyaman. Ya, sehingga perlu orang lain ya yang membuat dia merasa aman, membuat dia merasa lebih aman. Nah, ini kondisi juga yang disebabkan karena insecure ya. Kemudian ya stres sudah pasti tadi sudah dijelaskan ya. Kondisi stres bisa menyebabkan depresi ya. Ketika ini berlarut-larut ya ini akan mempengaruhi kondisi secara tidak hanya mental ya, tetapi juga secara emosi dan bahkan secara fisik ya, bisa menyebabkan gangguan secara fisik. Misalnya pusing, tidak bisa tidur ya, mah, GERD ya, misalnya hipertensi. Nah, gejala-gejala yang lain yang lebih parah memungkinkan terjadi ya. Kemudian juga perasaan-perasaan yang negatif lainnya juga bisa muncul loh ternyata ketika insecure ini ya. Jadi misalnya merasa iri karena dia merasa dia tidak bisa, orang lain bisa ya. Sebenarnya ini dari dirinya sendiri ya, sehingga akan muncul perasaan-perasaan iri atau cemburu terhadap keberhasilan yang diraih orang lain misalnya ya. Pencapaian yang diraih oleh orang lain ini bisa menimbulkan perasaan tersebut. Nah, kondisi orang yang insecure ini biasanya juga dia takut ya, takut dengan adanya kondisi-kondisi yang membuat dia ditolak. Ya. Sehingga ya dia bisa melakukan sesuatu hal yang bisa misalnya bersikap hal-hal yang tidak rasional ya. Bersikap sangat kritis misalnya. Ya. Yang bisa menyebabkan suatu kondisi ini bisa menjadi lebih buruk ya. Gitu ya. Bisa terjadi. Ya. Ini menurut ya. Saya tadi berpikir ke sebaliknya, tapi justru ini out of the box saya. Tadi saya pikir kalau merasa insecure hanya akan terjadi bahwa dia hanya menarik diri atau sangat sedikit melakukan langkah supaya tidak dinilai salah atau tidak menjadi salah. Jadi itu akhirnya menjadi orang yang sangat penakut ya. Artinya melakukan satu takut salah. Ini itu takut salah. Takut mengecewakan orang ya. Takut tidak diterima tadi ya. Takut dianggap buruk. Takut semuanya kecenderungannya malah justru menyerang ke dalam ya. Kalau tadi yang dinyatakan kan cenderung over critical gitu ya. Banyak mengkritik orang. Nah, itu berarti ini malah bisa, ini salah satu yang saya tadi tidak sangka bahwa ternyata keluar juga bisa juga gitu ya. Karena sebenarnya ya itu seperti suatu hal yang karena dia merasa tidak bisa, dia tidak mampu ya, sehingga ya itu yang dilakukan untuk membuat dirinya itu terlihat bisa menutupi ya, mampu, dan bahkan kadang-kadang kondisi tertentu orang yang insecure ini ingin terlihat sempurna ya. Dia tidak ingin membuat suatu kesalahan di mata orang lain ya. Dia ingin melakukan semuanya terlihat dengan baik ya. Ya, bisa dikatakan karena ya itu menutupi. Tetapi hal-hal seperti itu ya, kita bisa mengubahnya. Ya, kita bisa mengubahnya dari yang ini kan yang negatif ya. Ya. Fokus kita akan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Ya, dari perasaan insecure to secure, dari perasaan tidak aman, tidak nyaman, tidak percaya diri menjadi sebaliknya, menjadi rasa aman, rasa percaya diri ya. Rasa dia merasa lebih baik, dia merasa bisa, dia merasa berharga. Nah, ini yang perlu kita ubah. Bagaimana caranya?
Jadi kita bisa memulai dari diri sendiri. Ya, yang perlu dilakukan adalah sebenarnya yang pertama cukup dengan bersyukur dan berterima kasih. Ya, ketika kita memiliki rasa syukur, rasa terima kasih atas semua hal yang hadir dalam kehidupan kita, ya sudah, kita akan melihat segala sesuatu, memandang segala sesuatu baik adanya. Ya, kita bisa memahami diri kita lebih baik. Oh ya, ini kekurangan saya, ini kelebihan saya. Itu kelebihan si A, itu kelebihan si B. Ini kekurangan si A, itu kekurangan si B. Sehingga ketika kita bisa bersyukur dan berterima kasih, ya, oh terima kasih, saya punya kekurangan ini, saya dihadirkan dan dipertemukan dengan orang tersebut yang ternyata memiliki kelebihan sehingga melengkapi ya kekurangan saya, contohnya. Sehingga ya sudah selesai. Ya, perasaan-perasaan yang tadi akan diubah menjadi syukur dan terima kasih, bukan menjadi suatu ancaman lagi, ya, bukan menjadi suatu hal yang buat dia kurang nyaman, ya. Ini yang perlu. Kak, caranya mengubah itu, Kak. Beberapa orang kan merasa dirinya juga nganggap itu belum tentu juga belum tentu sadar tentang sampai ke situ ya. Ya, memang ini lebih dari diri sendiri dulu, Mas Ari. Maksudnya diri sendiri itu dari diri sendiri harus membangun ya perasaan positif. Ya, terima kasih dan bersyukur untuk semua hal di sekitar kita. Memang namanya ini latihan ya. Latihan itu ya memang harus dilakukan bertahap dan setiap hari, bahkan seumur hidup kita. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih. Contohnya terima kasih Mas Ari ya sudah menjadi sahabat yang baik. Nah, melengkapi ya apa kekurangan saya misalnya hari ini. Nah, ini satu contoh ya. Sehingga ya contohnya dengan adanya jingle nih membuat lebih hidup nih acara atau sesi healing dan counseling hari ini. Nah, ini contoh ya. Sehingga apa yang misalnya saya tidak bisa, orang lain bisa, ya ini saling melengkapi. Ya, yang ada hanya bersyukur dan berterima kasih. Tapi kalau melihat sebaliknya, waduh saya nggak bisa nih bikin jingle begitu, bikin musik apa, itu akan membuat kembali lagi muncul. Iya. Ya betul. Ya kan, sehingga, nah ini contoh, sehingga ini akan membangun suatu kondisi yang baik ya, bersyukur dan berterima kasih dalam situasi dan kondisi apapun ya. Kita tidak menjadi orang yang tidak harus lengkap ya. Betul. Tidak harus lengkap. Betul, karena apa? Manusia memang terlahir tidak sempurna. Semua memiliki kekurangan, itu yang mesti kita sadari. Ya, kita belajar dari orang lain untuk memperbaiki diri kita supaya lebih baik ya. Oke. Kemudian selain bersyukur dan berterima kasih, kita juga bisa mengubah perasaan insecure menjadi secure ini dengan lebih mencintai diri kita sendiri. Ya, mencintai diri ini penting ya, karena ini akan membangun citra diri yang baik, harkat diri yang baik dalam diri kita. Bahwa kita ini sebenarnya berharga. Kita ini layak loh, gitu loh. Kita layak mendapatkan ya apa yang seharusnya ya berkat itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil ya. Misalnya bangun tidur, kita bercermin, kita bersyukur, kita terima kasih Tuhan sudah diberkati dengan kesehatan yang baik. Peluk diri kita sendiri ya. Ini bentuk mencintai diri sendiri. Oke, setelah itu olahraga misalnya bagi yang tidak puasa atau misalnya pas masa tidak puasa kita mengawali hari misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, ini karena bentuk mencintai diri sendiri. Karena apapun yang sebenarnya diberikan kepada tubuh ya makanan contohnya ya bisa menjadi obat atau menjadi racun. Nah, kalau kita mau mencintai diri sendiri, ya kita memberikan makanan yang sifatnya itu menjadi obat atau memberikan penyembuhan untuk diri. Nah, ini bentuk mencintai diri sendiri. Dan kita mengenali diri kita sendiri dengan baik ya. Apa kelebihan kita, kekurangan kita. Sehingga bisa melihat di sangat-sangat lebih baik. Oke. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Ketahui kemampuan yang dimiliki.
oh ya, saya memiliki kelebihan ini, saya mempunyai potensi ini, ya. Nah, kelebihan atau ketika kita melihat kelebihan atau potensi diri kita, cenderung kita akan memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, ya. Dan kita akan terus bisa mengembangkan ini, ya, mengembangkan terus, ya, sehingga akan membuat kita merasa secure, ya, dalam situasi apapun. Nah, kemudian juga terima segala sesuatu apa adanya, ya. Diri kita, orang-orang di sekitar kita, situasi dan kondisi di sekitar kita, ya. Kita menerima semuanya karena memang semuanya baik adanya. Ya. Kemudian pada kondisi tertentu, ya, kadang-kadang Anda juga bisa memberikan penghargaan atas hal-hal yang baik atau atas pencapaian-pencapaian yang sudah Anda lakukan. Ya, jadi ini adalah suatu cara juga, ya, untuk mengubah suatu kondisi insecure menjadi secure. Ya, kadang-kadang kita melupakan diri kita sendiri. Kita selalu memperhatikan orang lain, ya, memberikan penghargaan kepada orang lain, memberikan hadiah-hadiah kepada orang lain, tetapi kita melupakan diri kita sendiri. Nah, ini saatnya lah kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah atau memberikan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri, karena ini menjadi salah satu cara, ya, untuk menyembuhkan kita, ya, dari kondisi atau perasaan insecure menjadi secure. Ya, kemudian Anda bisa fokus juga ke hal-hal yang apa ingin dilakukan, dicapai. Nah, ketika kita bisa melakukan hal-hal ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita secara mental, ya, secara emosi ataupun secara fisik, ya. Nah, ini yang bisa dilakukan, sahabat Prana Healing. Healing and counseling, Prana Healing. Nah, itu tadi solusi-solusinya. Salah satu solusi yang tidak kalah pentingnya adalah sebenarnya memaafkan diri sendiri ataupun orang lain ataupun situasi-situasi yang membuat kita itu tidak insecure, ya. Kita perlu melakukan itu supaya membersihkan batin kita. Ya, ketika batin kita bersih dari kondisi-kondisi yang membuat kita insecure, akan membuat mental kita juga lebih baik, ya, kondisi fisik kita juga lebih baik. Nah, bagi sahabat Prana Healing yang belum belajar, ya, Anda bisa misalnya kondisi tertentu, ya, perlu bantuan seorang healer untuk menyembuhkan Anda, ya, dari kondisi Anda, misalnya hal-hal yang mengganggu. Kalau hari ini topiknya adalah insecure, ya, dari hal yang misalnya membuat Anda tidak nyaman karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi, ataupun kondisi-kondisi kesehatan mental lainnya yang mengganggu Anda, ataupun kesehatan fisik. Nah, silahkan Anda bisa menghubungi kami, ya, di Pusat Terapi Prana Healing, ya, di nomornya 0878 3606 3928. Nah, silahkan, nanti akan ada yang merespon ketika Anda misalnya konsultasi, ya, konsultasi ini bisa juga secara online di sesi Rabu ini ataupun secara langsung, ya, via WhatsApp. Apapun yang Anda ingin tanyakan, Anda ingin konsultasikan, boleh silahkan langsung menghubungi pusat terapi kami, dan kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk Anda semua, untuk kesehatan mental, ya, kesehatan emosi, dan tentunya kesehatan fisik, yang kita harapkan ini akan membantu Anda semua untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Ya, oke. Terima kasih. Mas Arya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan? Sepertinya sudah cukup. Nanti kita akan jalan kaki itu kan bisa untuk Prana Healing. Ya, Pak Zen, gimana Pak?
Jalan kaki itu kan bisa untuk memperkuat mental. Oh, bisa ya. Itu kan olahraga fisik, kegiatan aktivitas fisik yang sebenarnya ketika kita lakukan sangat mempengaruhi kondisi mental ataupun emosi kita, Pak. Sangat baik. Apalagi ketika kita bisa melakukan, misalnya kalau kita ya bisa ke alam. Nah, ini bagus karena di alam kondisi cukup bersih, ya, tubuh kita mampu untuk menyerap tanah yang segar dan bersih di sekitar. Ini juga akan menyembuhkan, membantu menyembuhkan ya kita secara mental, secara emosi ataupun secara fisik. Bisa, Pak? Terima kasih. Iya, sebenarnya banyak ngaji rasa. Ya, betul. Banyak cara yang dilakukan ya. Banyak cara yang dilakukan. Baik, terima kasih semua sahabat Prana Healing yang sudah bergabung di sesi healing dan konseling pagi hari ini ya. Bersama saya Niken Rahayu dan Mas Ari ya. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sebelum kita akhiri, kita akan tutup dengan ya ini obat yang biasa kita resepkan bagi semua. Kita akan melakukan terapi memaafkan ya untuk diri sendiri ataupun orang lain. Silahkan Anda bisa duduk dengan kondisi Ini yang adalah healing time. Ya, healing time. Ya, silahkan duduk dengan kondisi yang nyaman. Kemudian rileks saja. Perlahan tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik semua energi yang positif dan bersih dari sekitar kita. Kita hembuskan semua energi negatif, semua energi berpenyakit dari dalam diri kita. Tarik semua energi kebahagiaan dan sukacita. Hembuskan atau lepaskan semua perasaan kesedihan, kekecewaan, kemarahan. Lepaskan semua. Kita tarik energi yang penuh harapan dan semangat. Kita lepaskan semua keputusasaan dan keraguan di dalam diri kita. Visualisasikan saat ini kita duduk di tepi danau, di dekat gunung, di alam dengan hamparan rumput yang hijau, dikelilingi dengan pohon-pohon yang besar, yang sangat segar. Suara kicauan burung ada di sekitar kita. Suara aliran air juga mengalir, memberikan kedamaian dan kesejukan di dalam diri kita. Kita rasakan situasi. Rasakan kebahagiaan, rasakan kedamaian di dalam diri Anda. Perlahan hadirkan diri kita sendiri di depan kita. Kita tersenyum, kita sapa diri kita sendiri dengan sapaan kesayangan kita masing-masing. Dan boleh kita peluk diri kita sendiri. Kita peluk erat diri kita penuh cinta. Aku minta maaf untuk semua hal yang menyakitkanmu, semua hal yang membuatmu sakit, semua hal yang membuatmu terluka. Mengakui dan menghormati ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kita adalah satu. Kita adalah satu cahaya yang besar
Kita adalah satu cahaya. Aku mencintaimu seutuhnya. Aku menerimamu seutuhnya. Segala hal yang ada di dalam dirimu, segala kelebihanmu, segala kekuranganmu, aku menerimanya seutuhnya. Kita bukan manusia yang sempurna, tapi marilah kita belajar menjadi jiwa yang lebih baik menapaki kehidupan ini. Mari kita peluk erat diri kita kembali. Aku mencintaimu seutuhnya. Aku menerimamu seutuhnya. Kamu sangat berharga. Kamu sangat berharga. Melebihi apa? Bayangkan kita menjadi satu cahaya yang sangat besar. Cahaya ini semakin bersinar, menjadi semakin terang. Dan sinar ini menjadi bersinar terang menerangi lingkungan di sekitar kita. Kita tidak bisa lagi melihat diri kita sebagai tubuh fisik. Seperti yang kita lihat adalah satu cahaya yang besar. Aku adalah aku. Kita satu dengan semua. Kita satu dengan Tuhan. Kita satu dengan alam semesta. Kita semua adalah satu. Sekarang hadirkan orang lain yang mungkin dengan orang ini Anda masih memiliki ganjalan, masih memiliki perasaan insecure ketika bertemu dengan orang itu, ketika berhadapan, ya, ada perasaan insecure, ada perasaan tidak nyaman, ada hal-hal yang membuat kita terluka. Hadirkan orang itu di depan kita. Sebut namanya dalam hati, tersenyum kepadanya, dan katakan, aku menghormati ketuhanan yang ada di dalam diri. Kamu telah dimaafkan untuk semua kesalahanmu. Dan sebaliknya, aku juga minta maaf untuk semua kesalahanku. Terima kasih telah hadir dalam kehidupanku. Terima kasih telah memberikan pelajaran yang baik dalam kehidupanku. Kita sama-sama sedang belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga kita semua diberkati dengan penyembuhan secara batin, penyembuhan secara fisik, penyembuhan secara menyeluruh, mendalam, dan permanen dengan Tuhan. Aku mengungkapkanmu seutuhnya, aku menerimamu sepenuhnya. Tak ada rasa. Satu percikan ilahi, satu dengan semua. Terima kasih. Dan sekarang rasakan kedamaian, perasaan sukacita dan bahagia di dalam diri Anda. Perlahan, mari kita buka mata. Ya, kita sudah dalam kondisi yang lebih sehat secara mental, secara emosi dan fisik pagi ini. Mari kita melakukan aktivitas kita. Selamat beraktivitas. Kita akan jumpa kembali minggu depan, hari Rabu, di jam yang sama, jam 9 sampai 10 WIB di sesi
Healing dan Counseling bersama Pusat Terapi Pranic Healing. Terima kasih. Healing time. Healing and counseling. Pranic healing. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Salam sehat dan bahagia. Mana Mas? Kita akhiri ya.